Eh, aku kan profesinya pelacur ya, pelayan curhat. Ya Allah. Aduh. Tolong nih. Aduh. Tolong nih. Kaget saya. Ada orang tua yang nanya, gimana sih caranya membatasi screen time? Aku bilang gini, berapa lama ibu sama bapak ngabisin waktu di handphone? Gue setuju tuh. Berapa lama? Oh, saya 8 jam. 4 jam kerja, 4 jam main. Ya udah kayak gitu aja anaknya. Iya. Gitu kan. Terus gimana caranya saya menghentikan screen time itu? Contohin. Bagaimana kalau bullying? Anak saya ini sering banget dikatain gini gitu kan. Terus saya harus gimana? Saya bilang kan jadi aku waktu itu bilang gini, Bu, apa yang ibu lakuin waktu anak ibu dicela? Oh, saya omelin orang tua. Kenapa? Kan itu permasalahan anak. Aku nggak bisa ngejudge orang. Even dia salah banget di mata Allah, di mata manusia, di mata norma dan yang lain-lain. Gitu. Karena ketika aku ngerasa orang lain salah, gue nggak bener-bener banget kok. Iya. Itu mas, kita nggak bisa ngajarin anak kita gini sebelum kita ngajarin diri kita. Iya. Kita ngomongin soal, ya kan Mbak Riza punya banyak concern soal, ya ternyata kita juga baru tahu ya Mbak Riza semendalami itu sampai udah dibilang profesi belum sih Mbak? Apa? Harusnya udah. Iya, jadi kan udah. kita pikirkan itu cuma interest aja kan. Karena kan yang kita lihat nih, Mbak Riza juga sering banget nge-share di sosial media tuh soal temen yang pengen curhat atau ada beberapa pertanyaan yang sifatnya juga bukan cuman si creator yang ada di video doang, tapi yang lain juga jadi tergugah gitu. Iya. Nah, itu Mbak Riza meng-create sendirikah atau bagian dari campaign atau kebetulan sesuatu yang tercapture dari keseharian Mbak Riza gitu? Aku kan profesinya pelacur ya, pelayan curhat. Ya Allah. Aduh. Tolong nih. Tolong nih. Kaget saya. Ini aja sih dari sehari-hari aja sih mas. Cuman dia itu kayak yang aku bilang sama Mas Ifta dari WA kan. Karena aku pernah ada di titik salah banget. Aku tahu gimana rasanya salah kemudian gak punya temen gitu kan. Aku memperbaiki kesalahan aku pelan. Tapi akhirnya aku tahu, oh ternyata orang-orang yang kayak gue itu butuh temen ngobrol. Oke. Gitu. Jadi mengusahakan ada untuk mereka sih enggak ya. Cuman pas lagi bantalannya aku aja kali. Oh, oke. Jadi hidup aku nggak bisa kayak Mas Danu yang lempeng gitu, ditanya juga udah cuma lempeng gitu. Gak sih, hidup aku tuh hidupnya kayak apartemen, flat. Iya sih. Flat apartemen. Kayak BSI berarti, tanpa riba. Kan flat, cicilannya flat. Iya, BSI kan nih. Iya. Enggak ini. Jadi bahas ini. Jadi bahas ekonomi kan. Berarti Mbak Riza kan sekarang kerja di kantor itu sesuai dengan beda. Enggak lah, beda. Berarti itu sampingan tuh yang profesi itu. Ada public speaker juga kan ya? Ada public speaker. Public speaker tuh Simbada, kerja di Simbada. Public speaker. Enggak mas, karena aku doyan ngomong aja, jadi pernah ikut sekolah public speaking. Iya, karena itu aku tuh pernah lihat sosial media Mbak Riza tuh yang di sekolah. Yang di sekolah, ya itu di sekolah Kristen betul. Iya itu. Itu 3 kali ngisi, pertama apa namanya parenting, kemudian public speaking sama karakter building. Gitu ya, yang nyambung di sekolah. Makanya gue kepikiran buat boleh nih buat sekolah anak gue nih, seperti itu pikiran. Kita ngobrol di belakang. Kita ngobrolin mas. Nanti aku kasih kopi aja tapi. karena emang kan di sekolah juga rentan banget tuh bullying. Betul. Ya itu bisa ngebangun kepercayaan diri juga kan? Bisa. Terakhir, sorry nih, aku jadi yang aku ingat waktu aku ngisi sekolah di sekolah Kristen itu kan tentang parenting. Ada orang tua yang nanya, gimana sih caranya membatasi screen time? Asik. Sekarang kan ada yang screen time gitu-gitu kan. Aku bilang gini, sesimpel berapa lama ibu sama bapak ngabisin waktu di handphone?
Gue setuju tuh. Berapa lama? Oh, saya 8 jam. 4 jam kerja, 4 jam main. Ya udah kayak gitu aja anaknya. Bapak Iya, sama iya, ibu gue setuju, mau gue setuju. bawa kemana anaknya? Gitu kan? Mau bawa kemana nih anaknya? Mau bawa kemana rumah tangganya? Mau ke bawa mana? Mau dibawa kemana moral anak-anaknya? Iya, iya mereka mengikut bapak ibu. Iya. Gitu kan? Terus gimana caranya saya menghentikan screen time itu? Contohin. Iya Benar sih. Anakku juga kalau disuruh bergerak, bunda aja main handphone sih. Iya. Makanya gue nggak pernah ngelarang anak gue makan sambil nonton, karena gue masih begitu. Mungkin yang baru gue coba adalah ketika kita makan bareng, Nah. gue taro, aku juga nggak nonton loh, yuk kita Betul, selesaiin betul. dulu yuk gitu. Nice. Tapi gue nggak pernah sampai yang, ayo makannya jangan sampai ini, karena gue akhirnya nge-recall, kayaknya dia juga lihat gue begitu. Betul. Nah, itu satu. Kemudian kedua ada yang nanya, "Mbak, gimana kalau bullying? Anak saya ini sering banget dikatain gini gitu kan. Terus saya harus gimana?" Saya bilang kan jadi. Aku waktu itu bilang gini, "Bu, apa yang ibu lakuin waktu anak ibu dicela?" "Oh, saya omelin orang tua." "Kenapa? Kan itu permasalahan anak. Kenapa nggak diajarin anaknya gimana caranya ngebales?" Bukan yang nggak boleh. Oh enggak, sorry banget. Ada istilah gentle parenting. Gentle parenting itu gimana kita soft mengajarkan sesuatu ke anak. Semisal anak pecahin gelas. Oke. Kadang orang tua yang udah terlalu capek di luar, dia ngomel dong. Kok bisa sih gelasnya pecah, kamu nggak hati-hati? Benar. Tapi si gentle parenting itu lebih nanya alasan. Kok bisa nak pecah nak? Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Sekarang kita beresin sama-sama. Oke. Sama perihal bullying itu, ada orang yang bilang, ini gimana nih gini. Dia bilang, tanya sama anaknya, kenapa anaknya bisa mukul duluan? Misalnya gitu. Kok kamu mukul dia? Iya, karena dia mukul duluan. Oh, berarti anaknya tahu nih bagaimana mempertahankan diri. Iya, Benar dong? betul. Bukan Iya, berarti kan? dia punya bahasa cinta physical attack ya. Betul. Tapi gue pernah kasih salah, jadinya kesalah pemahaman. Gimana Mas? Anak aku yang cowok tuh kami doktrin berdua nggak boleh kasar lah intinya. Oke. Kalau kamu dipukul atau diapain 3 kali baru balas sekali. Oke. Begitu. Dia pernah cerita, iya aku pernah ditonjok ininya. 3 kali. Terus dia dibilang ditonjok, terus kamu balas kayak enggak, kenapa nggak dibalas? Belum 3 kali. Waduh, salah gua. Aduh, salah gua. Begitu. Pernah nggak diajarin anak Emas diajarin? Coba tanya sama temennya, kenapa dia mukul kamu? Oh iya. Tanya dulu. Ada motivasi. Enggak, aku iseng. Tanya, kenapa isengnya mukul? Kenapa isengnya nggak ngejajanin? Iya, benar. Aku tuh punya ponakan. Sekolah di Bekasi. Dia IT kan. IT-nya tuh ya Islam terpadu yang cewek-cewek, cowok-cowok gitu kan. Boarding school. Enggak, bukan. Masih TK sih. Terus kakak aku cerita, iya ternyata si dia dibully gitu. Dibully gimana? Dijambak ininya, diiniin gitu. Terus anak lu gitu kan, ponakan aku ngapain? Enggak, dia diem aja. Oh, aku bilang enggak. Tarik tangannya, tanya, kenapa aku diginiin? Emang boleh? Boleh, aku yang ngajarin. Aku yang tanggung jawab. Kalau guru kamu bilang, aku yang ngadekin. Tanya, apa? Aku iseng apa? Gitu. Enggak, Ri. Terus kakak aku bilang, enggak. Kalau waktu itu gua ngeliatnya anak gua tuh lagi buka keran cuci kaki atau cuci tangan gitu, kayak orang mau wudhu gitu. Terus anaknya si temennya ini datang tiba-tiba ngejambak dari belakang. Akhirnya aku arahin, pegang tangannya, balik badannya, jangan langsung dimandi. Saya bilang, aku salah apa anda digini? Gitu. Aku pernah ngejambak, boleh ngebales kalau pernah ngejambak. Gitu dong. Balik lagi nih Mas, hal-hal yang sifatnya buruk belum tentu buruk banget di dalamnya. Iya nggak sih? Iya, benar-benar. Iya, itu yang harus dipahamin sebenarnya. Hal-hal kayak gitu, bully kayak gitu, kok bisa anak kita berantem? Tanya, apa yang jadi trigger mereka berantem? Gitu. Nggak serta-merta anak kita selalu benar, enggak ya? Betul. Iya, betul. Dan nggak bisa juga anak kita disalahin terus. Iya. Benar. Itu tuh tantangannya jadi orang tua tuh. Iya. Gimana caranya kita nggak jadi orang tua yang judgement ya, terlalu ngejudge gitu.
di sisi lain kita juga nggak boleh overproud gitu kan. Jadi ketika ada di lingkungan sosial tuh kita harus sadar anak kita tuh nggak selamanya bener loh. Betul. Bisa jadi dia biang keroknya gitu kan, gimana caranya kita kenal lebih dalam terus mengatasi itu kan dengan cari akar masalahnya dulu kan. Oke. Dulu kayak gitu. Cara ngatasinnya ya di diri kita dulu, Mas. Iya. Gitu. Iya. Balik lagi. Balik lagi ke sampel tadi. Balik lagi. Kadang kita gampang banget sih judge orang. Oh enggak, dia yang salah. Oh gue yang benar. Oh enggak gitu. Ada kata-kata menarik dari Denny Sumargo. Ketika kita tahu orang lain ketika kita tahu orang lain salah, apakah lantas diri kita menjadi benar? Dan Korek. Tadi bagus. dari Denny Sumargo tuh, Iya. itu yang sampai sekarang aku jadiin prinsip hidup. Aku nggak bisa ngejudge orang, even dia salah banget di mata Allah, di mata manusia, di mata norma dan yang lain-lain. Gitu. Karena ketika aku ngerasa orang lain salah, oh gue nggak bener-bener banget kok. Iya lagi. Itu Mas, kita nggak bisa ngajarin anak kita gini sebelum kita ngajarin diri kita. Iya. Fast tracknya di situ dulu aja, kita latihan sama diri sendiri. Jangan lah, ini kamu nggak boleh mukul orang keras-keras. Kita juga hobinya mukulin orang, misalnya gitu, nyubit, bercanda dan yang lain-lain, ngomong kasar dan yang lain-lain. Simpel itu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita nggak bisa ngejagain anak kita sebelum diri kita dulu. Nggak usah jauh-jauh sekarang mah. Nggak bisa kita mencintai orang sebelum mencintai diri kita. Nggak bisa kita memperbaiki orang sebelum memperbaiki diri kita. Nggak bisa kita mintain orang kalau diri kita nggak pintar. Konsep ini gue setuju dari lama. Pertanyaannya, gue belum kepikiran memperbaiki diri. Jadi istri gue begitu, selalu gue juga begini, anak gue begini, ya bapaknya juga begini. Terus udah sampai situ doang tadi, belum sampai ke improvement. Ya nggak apa-apa, pasti kan awalnya gitu. Iya. Ya, Jadi kita ngobrol lagi di belakang nih. Ya. Ini timer kamera sejam lebih, takutnya ada billing. Ini udah jatuhnya konsultasi ini. Puter-puter.